Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sabila Arifah dengan NIM D011918, kelompok 9, kelas A, program studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodingan dan interpretasi data tentang penyelenggaraan Open Government di Kota Surakarta dengan menggunakan perangkat cerdas yaitu KDA Minerlight. Yang pertama, kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, klik use. Kemudian kita akan klik new project, create a project from a list. Kalau ini sudah ada, kita memiliki dokumennya yang sudah jadi. Klik. Nah, kemudian ini kita bisa memilih file type-nya, sehingga akan mudah menemukan file yang ingin kita cari. Seperti ini, kita pilih transcript, kita add, kemudian pilih create. Nah, kalau ini yang import file location sama import creation date and time ini bisa opsional, bisa kalian pilih atau tidak. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini kita save dulu. Misalnya saya akan membuat transkrip TS 1. Ini kita save. Nah, kemudian akan seperti ini ketika file telah dimasukkan ke dalam KDA Minerlight. Nah, kemudian kita baca ini berulang-ulang hingga kita paham makna atau isi dari data yang kita miliki. Setelah itu, kita mereduksi data. Nah, dalam hal ini kita menggunakan teknik analisa data dari Mills and Haberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data itu merupakan tahap di mana kita akan menyeleksi dan memilih mana kata-kata yang penting yang akan kita masukkan dalam coding yang akan kita buat. Nah, misalnya kita akan add coding, pilih yang ini, kemudian tombol add. Nah, kita masukkan dulu under kategorinya, misalkan Open Government di Surakarta dengan kode name-nya informasi publik. Informasi publik. Nah, di sini kita bisa memilih mana warna yang akan kita gunakan, misalnya ini line. Nah, kemudian kita add. Setelah itu kita bisa langsung membuat kode berikutnya, ataupun juga kita bisa mengkode filenya yaitu informasi publik. Nah, di sini kita lock dulu, kemudian bisa langsung klik kanan ini, atau kita juga bisa menggunakan yang ini. Nih. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih tampilannya di kode tag. Jadi bisa kita highlight atau kode colors, tinggal di highlight kan jadi seperti kuning ini. Jadi lebih bisa atau jelas untuk dilihat. Nah, kemudian kita bisa membuat kode yang baru. Misalnya saya menggunakan Open Government. Kemudian di sini akan saya tulis tentang keluhan masyarakat saja dan kita add. Nah, di sini kita bisa ini. Kemudian kita klik kanan keluhan masyarakat atau bisa yang pakai ini tadi. Kemudian kita bisa remove coding atau juga kita bisa record to, kita pindahkan recordnya ke informasi publik misalnya. Oke, nah seperti itu. Ini jadi informasi publik. Kita kembalikan lagi ke keluhan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menambah case-nya, yaitu kita add. Kemudian klik double, file, open. Nah, transkrip 2 ini. Kemudian open, nah seperti ini. Kemudian kita, nah, filenya akan muncul. Kita rename dulu. Transkrip 2, oke. Oke, nah ini otomatis akan bergabung dan kita tidak perlu untuk membuat kode lagi. Lalu ketika semuanya sudah kita coding akan menjadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan transkrip 2. Seperti ini. Kemudian coding-coding ini kita kategorikan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah kita miliki. Nah, lalu kita bisa analyze coding frequency search. Nah, di sini kita dapat melihat coding mana saja atau kata kunci mana yang sama atau berbeda dari kedua file tersebut. Misalnya informasi publik ini ada 2, nah itu hanya dari 1 kasus. Nah, sedangkan ulas itu ada 9, tetapi terdapat di 2 kasus. Kemudian akurasi data yang terdapat persamaan kata kuncinya itu akurasi data, kemudian Twitter, kemudian keluhan masyarakat.
Pemkot, dinas terkait, kemudian ada juga covidintip.surakarta.go.id. Nah, ini juga bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu penyajian data, itu bisa dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian chart. Nah, di sini langsung kita bisa melihatnya dalam bentuk ini, dalam bentuk ini, atau dalam bentuk kata-kata. Nah, ini ada data display dari transkrip 1. Dapat kita lihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu merupakan data yang sering muncul. Dan ini pada transkrip 2, yang paling banyak sering muncul adalah tidak konsisten. Ini adalah data display dari transkrip 1 dan transkrip 2, mana saja data yang sering muncul. Misalnya ini adalah Pemkot, kemudian pendidikan kesimpulan merupakan tahap terakhir. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Open Government di Surakarta itu telah berjalan dan diketahui secara rinci keberjalanannya oleh narasumber 1 dan divalidasi oleh narasumber 2, meski beliau tidak mengetahuinya secara komprehensif. Kemudian narasumber 1 itu menekankan open government pada pengadaan informasi publik dan penyediaan sistem pelaporan melalui ULAS. Kemudian yang narasumber 2 pun memvalidasi adanya sistem pelaporan ULAS, namun lebih menekankan pada partisipasi elemen masyarakatnya. Kemudian yang dimensi kedua ada open government di masa pandemi. Nah, dalam hal itu, menurut narasumber 1, hal tersebut berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi dan penyebaran informasi melalui berbagai media, baik media ruang dan non-ruang. Hal ini divalidasi oleh narasumber 2, namun informasi mengenai media penyebaran informasi belum diketahui secara jelas. Pemerintah Jakarta juga telah membuat resep baru khusus untuk memfasilitasi keterbukaan informasi terkait pandemi. Di samping itu, narasumber 2 menyampaikan tuntutan masyarakat atas ketidakkonsistenan dalam penerapan open government di masa pandemi. Yang terakhir yaitu ada dimensi transparansi. Pelaksanaan open government tidak dapat dipisahkan dari aspek transparansi. Nah, narasumber 1 ini memaparkan bahwa transparansi Pemkab Surakarta itu diwujudkan dengan adanya open data, yaitu keterbukaan informasi kepada publik. Sedangkan narasumber 2 itu menekankan transparansi dilihat dari implementasi layanan publiknya. Dalam penyampaian data dilakukan secara real time setiap jam 3 sampai 4 sore setiap harinya. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini kami berpegang pada pedoman wawancara yang telah ada sebelumnya sehingga diperoleh interpretasi seperti ini. Nah, itu juga dikaitkan dengan data yang telah kita